Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai bab relasi dan fungsi. Hari ini kita akan belajar tentang relasi. Ada yang tahu nggak relasi itu apa? Yuk, sekarang dibuka buku paketnya. Relasi itu apa sih yang kita dengar sehari-hari? Relasi itu adalah hubungan. Kalau dalam matematika, relasi itu apa? Relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota A ke anggota B. Jadi ada aturan yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B. Aturannya itu apa? Aturannya itu bermacam-macam. Contohnya ini. Himpunan A itu adalah Ani, Irfan, Arman, Ahmad, dan Erwin. Himpunan B, bakso, nasi goreng, mie ayam, soto, ikan bakar. Relasi yang mungkin untuk memasangkan antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B banyak sekali. Bisa aja relasinya membuat Ani membuat bakso, Irfan membuat nasi goreng, Arman membuat mie ayam, atau menyukai. Ani menyukai makanan bakso, Irfan menyukai makanan nasi goreng, atau bisa jadi menjual. Ani penjual bakso, dan seterusnya. Masih banyak relasi-relasi yang dapat menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Oke, lanjut ke cara menyatakan relasi. Cara menyatakan relasi ini ada 3. Yang pertama, bisa menggunakan diagram panah. Yang kedua, bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, bisa menggunakan diagram Kartesius. Dari contoh yang tadi, kita buat ya, menggunakan diagram panah. Misal kita ambil relasinya menyukai. Di sini kita ambil aja Ani menyukai bakso, Ani juga menyukai nasi goreng menurut survei ya ini. Irfan juga menyukai mie ayam, Arman menyukai nasi goreng dan soto, Ahmad menyukai ikan bakar, Erwin menyukai bakso. Diagram panah itu antara himpunan A dan himpunan A itu selalu di kiri, himpunan B di kanan. Kalau dibuat himpunan pasangan berurutan gimana? Oke, dari diagram panah tadi kita buat himpunan pasangan berurutan. Kalau pasangan berarti itu ada 2. Berurutan berarti antara himpunan A, himpunan B. Oke, jadi Ani kan menyukai bakso dan nasi goreng. Itu kan ada 2, jadi kita tulis 2 kali ya. Ani, bakso. Ani juga nasi goreng. Itu himpunan pasangan berurutan. Ada. Terus Irfan menyukai mie ayam, berarti Irfan mie ayam. Arman menyukai nasi goreng dan soto, berarti kita tulis 2 kali, Arman, nasi goreng, Arman, soto. Yang ketiga Ahmad hanya menyukai ikan bakar, Ahmad, ikan bakar. Erwin menyukai bakso, Erwin, bakso. Oke, untuk himpunan harus pakai kurung kurawal ya. Oke, untuk diagram Kartesius, himpunan A itu selalu mendatar, atau himpunan yang kiri itu selalu di bawah ya, dari mendatar di sumbu X-nya. Dan himpunan yang B itu selalu yang vertikal atau yang sumbu Z ya, di koordinat Kartesius. Ani menyukai apa? Ani menyukai bakso dan nasi goreng. Irfan menyukai mie ayam, ada titik koordinatnya, dan lain sebagainya.
Jadi yang perlu diingat untuk membuat diagram kartesius, yang mendatar itu adalah himpunan yang ada di sebelah kiri. Oke, lanjut ke macam-macam relasi dalam matematika. Ini Ibu akan memaparkan, jangan sering keluar ya dalam ujian dan sebagainya. Yang pertama ada relasi setengah dari. Ini bisa juga 2 kali dari, sepertiga dari, seperempat dari, dan lain sebagainya. Tidak hanya setengah dari ya. Oke, kita misalkan himpunan A itu ada 2, 4, 6, 10. Dan himpunan B kita misalkan udah diketahuinya 1, 4, 5, 8, 12, 20. 2 itu setengah dari 4 ya. Terus 4 itu setengah dari 8. 6 setengah dari 12. 10 setengah dari 20. Seperti itu relasi yang menyatakan setengah dari. Oke, lanjut ke yang nomor 2, relasi 2 kali dari. Ini bisa juga 3 kali dari, 4 kali dari, 5 kali dari, dan seterusnya. Oke, himpunan A juga kita misalkan sebagai berikut, dan himpunan B juga sudah ada di situ. Oke, 2 itu 2 kalinya dari 1. Kalau 4, 2 kalinya dari 2. Kalau 6 itu 2 kalinya dari 3. Kalau 10 itu 2 kalinya dari 5. Himpunan B ada yang kosong, nggak punya pasangan, nggak apa-apa. Jadi tidak semuanya harus punya pasangan untuk relasi ya. Oke, yang ketiga, relasi kuadrat dari. Untuk himpunan A itu ada 4, 9, 16, dan 100. Himpunan B-nya ada 2, 3, 4, 5, 10, dan 20. 4 itu kuadrat dari 2. Kalau 9 itu kuadrat dari 3. Kalau 16 kuadrat dari 4. 100 kuadrat dari 10. Itu untuk yang kuadrat dari. Lanjut, yang keempat, relasi akar dari. Akar dari ini kebalikan dari kuadrat dari ya. Oke, himpunan A diketahui 4, 5, 6, 9, dan himpunan B diketahui 16, 25, 36, 64, 81, dan 100. 4 itu akar dari berapa? 4 itu adalah akar dari 16. 5 itu akar dari 25. 6 itu adalah akar dari 36. 9 adalah akar dari 81. Jadi jangan kebalik ya antara faktor dari dan akar dari. Ya, lanjut. Yang kelima, relasi kurang dari. A kurang dari B. A-nya kurang dari B. Oke. Kalau 2 itu kurang dari berapa? 2 itu adalah bilangan yang kurang dari 3. Masih ada lagi dari himpunan B yang kurang dari 2? 4. 2 kurang dari 4. 2 juga kurang dari 5. Kalau 3? 3 itu kurang dari berapa? 3 itu kurang dari 4. Kalau 3 masih ada ya. 3 kurang dari 5. 4 kurang dari 5. Kalau 7 itu kurang dari berapa dari himpunan B? Ada? Tidak ada. 7 tidak ada ya. Jadi kalau relasi di himpunan A kosong, tidak ada satu anggota yang tidak punya pasangan, itu tidak apa-apa. Seperti itu anak-anak. Oke, lanjut ke relasi lebih dari. Lebih dari itu adalah kebalikannya dari kurang dari yang tadi. A lebih dari B. A-nya ada 2, 3, 4, 7, dan B ada 1, 3, 4, 5. 2 itu lebih dari berapa?
2 itu pasti lebih dari 1. Ada lagi? Enggak ya, langsung ketiga ya. 3 lebih dari 1 juga. 4 lebih dari 1. 4 lebih dari berapa lagi? 4 lebih dari 3. 7 lebih dari 1. 7 juga lebih dari 3. 7 lebih dari 4. Dan 7 lebih dari 5. Oke, lanjut. Sekarang ke relasi faktor dari A faktor dari B. Masih ingat pemfaktoran di SD dulu? Oke. A itu 2, 3, 5. B-nya 2, 6, 9, 10. 2 itu faktor dari berapa? 2 itu bisa faktor dari 2 itu sendiri. Juga bisa 2 itu faktor dari 6. 2 juga faktor dari 10. Oke. 3 itu faktor dari 6. 3 juga faktor dari 9. Kalau 5 itu faktor dari 10. Yang masih lupa dengan pemfaktoran bisa dilihat bukunya kembali ya waktu SD yuk. Oke, yang terakhir relasi kelipatan dari A kelipatan dari B. 2 itu kelipatan dari 2 itu sendiri. 6 kelipatan dari 2. 6 juga kelipatan dari 3. 9 kelipatan dari 3. Oke, kalau 10 kelipatan dari 2 dan 10 juga kelipatan dari 5. Itu tadi penjelasan mengenai relasi. Untuk yang belum paham, silahkan bisa bertanya dengan ibu. Oke, sekian pembelajaran matematika pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.